investasi dari mata kuliah manajemen keuangan. Dan salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan ke besar Muhammad SAW, karena beliau yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Oke, baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini sampai selesai nantinya. Oke, baik, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama. Oke, baik, saya persilakan kepada saudari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Nurham, pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian investasi. Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aset, termasuk saham, obligasi, real estate, mata uang, komoditas, perusahaan startup, dan banyak lagi. Menganalisis bentuk aktiva tetap. Investasi aktiva tetap adalah pengeluaran perusahaan untuk memperoleh aset jangka panjang yang digunakan dalam operasional bisnis. Aktiva tetap memiliki karakteristik tidak mudah diubah menjadi kas dalam waktu yang singkat, memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, dan digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itulah dia tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Abdul Rahman. Baik, berikut adalah analisis bentuk-bentuk investasi aktiva tetap. Yang pertama, tanah. Karakteristik tidak mengalami depresiasi. Nilai dapat meningkatkan seiring waktu. Keuntungan, potensi. Analisis nilai dapat digunakan sebagai lokasi usaha. Resiko memerlukan biaya tinggi untuk akuisisi dan pengembangan. Kedua, bangunan. Karakteristik digunakan untuk operasional perusahaan seperti kantor, pabrik, atau gudang. Keuntungan memberi ruang kerja atau produksi. Resiko mengalami depresiasi, memerlukan biaya pemeliharaan. Ketiga, mesin dan peralatan. Karakteristik digunakan untuk proses produksi atau kegiatan operasional lainnya. Keuntungan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Resiko mengalami depresiasi dan kerusakan, memerlukan pemeliharaan rutin. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itulah tadi pemateri yang kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri yang ketiga atas nama Ahmad Mubarak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, yaitu kendaraan. Karakteristik digunakan untuk transportasi barang, karyawan, atau kegiatan operasional lainnya. Keuntungan mempermudah logistik dan distribusi. Risiko cepat mengalami depresiasi dan memerlukan biaya perawatan. Dan kelima, perabot dan peralatan kantor. Karakteristik mendukung operasional administratif. Keuntungan memperbaiki lingkungan kerja dan meningkatkan produktivitas karyawan. Risiko depresiasi dan potensi keuangan teknologi. Keenam, teknologi informasi. Karakteristik meliputi perangkat keras seperti komputer dan server serta perangkat lunak. Keuntungan
meningkatkan efisiensi kerja dan manajemen data, resiko, cepat mengalami keusangan teknologi. Dan ketujuh, jaringan dan infrastruktur. Karakteristik digunakan untuk mendukung operasional jaringan perusahaan, misalnya jaringan listrik, saluran komunikasi. Keuntungan, memastikan kelancaran operasional, resiko, biaya investasi, dan perawatan tinggi. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, pemateri yang keempat atas nama Nurdiana, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu kriteria penilaian. Kriteria investasi adalah parameter untuk mengukur imbal hasil dan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan kata lain, kriteria investasi digunakan sebagai alat untuk menilai risiko dan return yang akan didapatkan saat berinvestasi. Yang pertama adalah net present value. Rumus ini digunakan untuk memproyeksikan nilai keuntungan yang akan didapatkan. Net present value, rumusnya itu net present value sama dengan net actual value sama dengan dalam kurung 1 tambah I sama balas kurung N. Yang kedua, payback period adalah salah satu perhitungan yang digunakan dalam menentukan kriteria investasi untuk mengetahui seberapa lama waktu yang dibutuhkan suatu instrumen investasi hingga mencapai titik impas. Rumusnya itu payback period sama dengan dalam kurun nilai investasi atau kata bersih balas kurun dikali 1 tahun. Yang ketiga, net benefit cost ratio. Perhitungan B atau C rasio digunakan untuk mengetahui perbandingan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan. B atau C rasio, rumusnya yaitu B atau C rasio sama dengan present value manfaat atau present value biaya. Yang keempat, accounting rate of return adalah perhitungan yang ditunjukkan untuk memperkirakan presentasi rata-rata keuntungan investasi. Rumusnya itu accounting rate of return sama dengan dalam kurung rata-rata laba bersih atau rata-rata investasi dikali 100%. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itu tadi pemateri yang keempat. Saya persilakan kepada pemateri yang kelima atas nama Manista. Yang kelima, profitability index. Kriteria penilaian investasi selanjutnya yaitu menggunakan profitability index atau PI. PI merupakan rasio antara arus kas dengan investasi yang dilakukan. Rumusnya yaitu profitability index sama dengan nilai arus kas atau nilai investasi. Kemudian yang keenam yaitu internal rate return. Kriteria investasi ini digunakan untuk menghitung keuangan serta mengukur kemampuan perusahaan dalam mengembalikan bunga pinjaman. Rumusnya yaitu internal rate return sama dengan I1 ditambah NPF 1 atau NPF 2 ditambah NPF 2 dalam kurung 1 dikurang 1 L2. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi menganalisis perhitungan kriteria penilaian investasi. 1. Perhitungan analisis payback periode. Contoh analisis yang pertama yaitu menggunakan payback periode. Misalnya, sebuah perusahaan akan menginvestasikan dana sebesar 600 juta dengan estimasi pengambilan 3 tahun. Di sisi lain, perusahaan memiliki harga sebesar
330 juta, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Payback periode sama dengan nilai investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun. Jadi, payback periode sama dengan 600 juta dibagi 330 juta dikali 1 tahun sama dengan 1,8. Melihat hasil di atas, diketahui bahwa payback periode untuk investasi yang akan dipilih yakni sekitar 1,8 tahun. Hal ini berarti pengambilan hingga sampai di titik impact membutuhkan waktu 1,8 tahun, sehingga investasi ini layak dipilih karena waktu payback lebih cepat daripada estimasi. Nah, selanjutnya perhitungan profitability index. Contohnya, jika perusahaan memiliki arus kas bersih sebesar 70 juta dalam 1 tahun dan nilai investasi sebesar 40 juta, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Probabilitas indeks sama dengan nilai arus kas bersih dibagi nilai investasi. Probability index profitability index sama dengan nilai arus kas bersih dibagi nilai investasi. Profitability index sama dengan 70 juta dibagi 40 juta sama dengan 1,75 tahun. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa nilai PI lebih dari 1, yang artinya instrumen investasi tersebut layak. Oke, baik. Ini hasil presentasi dari pemaparan materi dari kelompok 2. Adapun kesimpulan dari materi penilaian teori investasi, yaitu kriteria investasi merupakan alat penting untuk menilai kelayakan suatu proyek atau instrumen investasi dengan mempertimbangkan resiko dan potensi keuntungan. Beberapa metode utama yang digunakan adalah Net Present Value atau NPV untuk memproyeksikan nilai keuntungan, payback periode untuk menghitung waktu pengambilan modal, net rate of return atau ARR untuk menghitung rata-rata keuntungan, probability index atau PI untuk mengukur resiko keuntungan terhadap investasi, serta internal rate of return TRR untuk menentukan tinggi pengambilan optimal. Analisis ini membantu memastikan investasi yang dipilih sesuai dengan tujuan finansial dan memberikan imbalan hasil yang maksimal. Jadi baik, itulah dari tadi presentasi dari kelompok kami. Adapun kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.